Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu yakin semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung aja ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa tumbuhan dapat bereproduksi dengan spora dan juga dengan biji. Nah, tumbuhan apa ya yang dapat bereproduksi dengan spora? Oke, jangan lupa ya, ingat, jangan lupa ada lumut dan paku di sini. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji ada berbiji terbuka dan juga berbiji tertutup. Nah, kita mulai dari lupa dulu ya. Oke, lumut ini bisa kita temukan di tempat-tempat yang lembab, sedangkan paku juga ada di mana-mana. Banyak yang dijadikan tanaman hias juga. Dan lupa itu bereproduksi dengan spora. Spora itu biasanya berkumpul di sorus nih, tempat berkumpulnya spora. Ini gambar paku ya. Nah, ketika spora telah masak, kapsul pelindungnya akan pecah sehingga spora jadi bebas. Dan spora yang bebas akan berkecambah dan memulai siklus hidup kembali. Seperti itu ya. Oke, dari lupa kita masuk tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka juga disebut sebagai gimnospermae. Nah, dia ciri-cirinya itu daunnya tebal, sempit, kaku, batangnya berkayu, akarnya berkambium, dilindungi kalitra, dan gimnospermae tak punya bunga. Jadi, dia berkembang dengan strobilus. Ingat ya, strobilus. Oke. Ini contohnya juga tidak banyak, jadi wajib diingat ada pakis saji, ada damar, melinjo, pinus, dan ginkgo biloba. Nah, yang terakhir ada tumbuhan berbiji tertutup ataupun angiospermae. Nih, si angiospermae ini dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif sendiri ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami itu contohnya rhizoma. Ini dia menjulur di bawah tanah seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Kalau stolon itu dia menjalar di atas tanah seperti pegagan, stroberi, dan semanggi. Untuk umbi sendiri ini kita bagi menjadi 3. Ada umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, umbi batang seperti kentang, dan umbi akar contohnya itu dahlia dan wortel. Yang berkembang pakai tunas itu juga banyak seperti bambu, pisang, nanas. Ada tunas adventif juga. Ini contohnya cocok bebek, tunas adventif daun, cemara sukun, tunas adventif akar. Nah, kalau vegetatif alami itu alami, sedangkan vegetatif buatan itu sudah ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti cangkok. Ini mungkin kita beberapa udah ada yang sering mencangkok nih ya. Yang dicangkok itu bisa mangga, rambutan, dan juga sawo. Selain cangkok ada merunduk juga. Nah, yang sering dirundukkan itu anggur, alamanda, bunga lonceng emas. Ada juga menempel ataupun okulasi seperti mangga, alpukat, dan belimbing. Ada menyambung ataupun mengenten. Ini contohnya tomat sama terung bisa disambung ya. Oke, ini yang paling gampang nih ada stek. Ada mawar, ini stek batang. Sansevieria bisa kita stek daun. Nah, vegetatif buatan ini ada juga plus minusnya. Untuk minusnya, kerugiannya sendiri ini biasanya dia pohonnya mudah tumbang. Kenapa? Karena akar tunggangnya tidak tumbuh. Lalu keturunannya kan hasilnya sedikit dan dapat merusak tumbuhan induk. Dan juga ada keuntungannya nih, seperti anakannya itu sifatnya kayak induknya persis dan dihasilkan dengan cepat
Jadi kita bisa mengendalikan kualitas yang ingin kita hasilkan. Nah, yang terakhir setelah vegetatif ada generatif. Kalau generatif ini berarti secara seksual ataupun kawin. Jadi itu dimulai dari proses polinasi, yaitu penyerbukan atau proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah menyerbuk, maka terjadilah fertilisasi, yaitu peleburan gamet. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu biasanya harus ada bunganya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa ya, rajin belajar, karena pendidikan adalah tiket masa depan kita. Dan hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti dan memahami penjelasan Ibu. Ingat ya, jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar.